Selamat Hari Batik Nasional tahun 2020 dan itu diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Momen spesial Hari Batik Nasional, saya juga ingin bertemu dengan sosok yang tidak kalah spesial dong. Ada Ibu Nani Suryani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat pagi, selamat Hari Batik Nasional. Yes, selamat Hari Batik Nasional tahun 2020. Ya. Spesial ucapan dari Batik Banten. Orang Banten pasti kenal betul dengan Batik Banten. Bukan begitu Ibu? Betul sekali. Iya. Nah, sekarang ini saya berada di sentra industri Ya. dan pelatihan batik ya Bu ya. Siap. Oke. Bu, terkait dengan Batik Banten, penonton saya untuk orang awam bisa diinformasikan kalau Batik Banten itu sendiri kemunculannya bagaimana sih Bu, ceritanya dan kapan? Ya, alhamdulillah. Pertama Pak Uke dulu menggagas ingin punya batik di Banten ini. Bermula Pak Uke ada mungkin waktu itu dengan tim arkeologi nasional ingin membuat sesuatu yang belum pernah ada di Banten ini. Betul. Udah gitu tim arkeologi nasional itu sudah ada pakem motif. Jadi Pak Uke ke dalam kain menuangkannya. Jadi dituangkan Ya, ke dalam kain. Si motif ya, artefak itu. Yes. Ternyata sangat bagus dan tidak kalah dengan batik-batik yang ada di Indonesia. Iya, betul. Ketika Ibu ngomong gitu saya merinding loh Bu. Batik Banten itu, ini perdana saya kesini Ibu. Dan ini juga perdana saya bertemu dengan Ibu. Alhamdulillah. Diberi kesempatan, diberi waktu oleh Ibu untuk ngobrol singkat. Karena sebelum-sebelumnya corong depan Batik Banten itu kan Bapak. Iya kan? Alhamdulillah. Makanya saya sudah dikasih tahu sama Bapak, jangan sampai kamu tidak dilestarikan budaya membatik ini. Karena kita pertama yang ada batik di Banten ini, kita penggagasnya, pelopornya. Jangan sampai punah. Iya. Gitu. Bapak selalu bilang seperti itu. Iya. Dan kita semua tahu bahwa Bapak sudah meninggal dunia Februari 2020. Ya. Tanggal 25 Februari Pak Uke meninggal. Jadi hampir 7 bulan ya. 7 bulan, betul. Artinya tugas berat bagi Ibu atau bagaimana? Ibu memandang kondisi sekarang Bapak Uke sudah meninggal dunia. Saya dengarkan Ibu ketika duet sama Pak Uke kan berada di belakang layar nih. Betul, Ya kan? Pak iya. Uke yang semua kan Bapak. Betul. Saya di sini yang ngurusin galeri, Betul. ngurusin produksi. Betul. Tapi setelah Bapak nggak ada ya mau nggak mau saya harus terjun, harus lebih semangat, harus lebih baik Yes. dari Bapak. Betul. Jadi Ibu kalau dulu pemain belakang, sekarang pemain belakang sekaligus striker di depan ya Ibu ya. Gelandang. Wes pokoknya Semuanya. Nah, Insya itu. Allah mudah-mudahan saya dikasih sehat terus. Amin. Barokah ya. Amin. Barokah. Makanya ini dengan pandemik begini, Nah, Masya Allah. Memang Mas, jadi kita agak tersendat ya. Produksi, konsumen juga pada datang karena memang protokolnya kan ketat. betul. Nah, itu yang ingin saya tanyakan juga tadi Bu. Ini kan kondisi yang agak rumit nih terkait dengan COVID-19 ya. Dikaitkan dengan bisnis Batik Banten. Ini pengaruhnya sejauh apa sih Bu? Pengaruhnya sangat luar biasa. Karena sekolah-sekolah semua tutup. Dia online semua. Pemerintah juga online semua kan. Ya otomatis tamu-tamu saya yang dari Jakarta Berarti dampaknya memang besar sekali. luar biasa. Tapi saya bersyukur
bersyukur dan alhamdulillah ada Allah pasti kasih rezeki. Betul, betul. Kita harus selalu optimis kan. Betul. Saya yakin dan yakin. Iyalah, ibu kan perempuan hebat, perempuan kuat. Amin ya Allah, amin. Dan ini kan kita bicara batik Banten, Bu, Betul. produk yang memang luar biasa. Iya, iya. Jadi sepertinya sih sangat layak untuk diperjuangkan ya. Insya Allah. Batik Kita Banten harus ini. selalu semangat dan jangan sampai punah, jangan sampai nggak ada bapak kita lemah. Iya, betul. Harus tetap kuat, betul, semangat. Betul. Justru memang 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih Iya. semangat lagi. Saya gitu yakin, kan. saya yakin ya Allah kan. Betul. Makanya saya insya Allah saya selalu semangat walaupun bapak kan tetap melihat ya. Betul. Bapak tetap Betul. melihat. Makanya saya selalu semangat dan optimis. Mm-mm. 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 Harus optimis, betul, Ini kan betul. di dunia. Jangan kalah dengan keadaan. Iya, jangan. Iya, betul. Saya selalu ke anak-anak juga semangat, Mm-mm. semangat dan harus kita selalu optimis. Yakin, Allah pasti kasih rezeki. Yes. Apalagi Indonesia kan juga ada Hari Batik Nasional gitu loh. Ini kan Makanya semacam sekarang, tambahan energi lah Ya. gitu loh. Indonesia punya Hari Batik Nasional begitu. makanya kita selalu harus optimis. Jangan sampai kita lemah dengan keadaan seperti ini. Mm-mm. Insya Allah lah semuanya akan berakhir. Iya. Bicara kondisi normal, tempat ini pasti banyak dikunjungi oleh banyak orang, Bu. Insya Allah udah banyak sekali Pak Uke, alhamdulillah memperjuangkan batik Banten tuh luar biasa. Sampai luar negeri. Insya Allah luar biasa Pak Uke, semangat walaupun dia sakit dia nggak pernah berkata Iya sih. Aku sakit nggak. Sebelum meninggal pun paginya masih rapat di pariwisata Provinsi Banten. Paginya Jam 9, sorenya beliau tidak ada. luar biasa. Makanya saya bilang saya sabar, saya tawakal, saya bilang ya Allah ini udah perjalanan. Betul. Mungkin ya udah suratan ya takdir. Yes, iya, Gitu. iya betul. Saya sih nerima tawakal, hanya kita bisa mendoakan kan. Mudah-mudahan Bapak di sana terima amal ibadah Amin. di Sumber Timah. Amin. Iya. Ya, saya sih selalu begitu. Bapak ini kalau menurut pandangan Ibu, ini lebih cinta ke batik apa lebih cinta ke Ibu ini sebenarnya ini? Dua-dua. Makanya Bapak diambil sama Allah juga tidak merepotkan saya. Oh. Kenapa? Dia mungkin sangat sayang saya dan anak-anaknya. Mm-mm. Jadi dia tidak merepotkan saya. Makanya saya bilang Masya Allah, ya Allah. Berarti tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang nih? Pas. Iya. Ya tapi pasti lebih cinta Ibu dulu lah. Betul. Iya, cinta Ibu Makanya, 100%, cinta batik 90%. Makanya saya bilang, saya suka dia merenung. Oh iya si Papa. Manggilnya apa, Pak? Si Papa berarti sayang banget sama saya, sama anaknya. Sampai dia dipanggil sama Allah juga tidak merepotkan. Pasti. Saya begitu aja. Dia nggak mau ngerepotin saya, nggak mau ngerepotin keluarga. Mm-mm. Dengan begitu bagus dia meninggal istilahnya tidak, dan dia tidak berkata apa-apa, diam. Makanya saya bilang, Insya Allah, saya sekarang merenung. Oh iya, Papa tuh orang baik, orang tulus, Baik. orang ikhlas, Iya. ngurusin keluarga, ngurusin usahanya, tidak pernah dia bagaimana dan macam-macam. Dia tulus dan tulus. Oke, baik. Ibu sekarang didukung tim siapa saja sih? Berapa banyak? Karena kan batik Banten kan ada di mana-mana kan, Bu? Di sini ada. Terus di mana lagi? Di Ciceri ada ininya juga kan? Saya Galerinya. display di Hotel Horizon. Hotel Horizon betul. Saya melihat betul Hotel Horizon. Anak-anak yang di Iwak Banten juga ngambil Iya, barang dari saya. betul. Mereka online, Yes, kan anak-anak milenial sekarang ya. Oh iya. Dibantu, alhamdulillah dibantu dengan anak-anak milenial sekarang.
Jadi makanya sekarang walaupun pandemi, alhamdulillah. Iya. Jadi Ya masih ada strategi jitu inilah ya. Ngikutin zaman sekarang lah. Iya, betul betul. Terus di mana lagi sih Bu? Di Bayangkara di sini. Ini kan ini Bayangkara kan? Ya. Terus di Dulu saya di Petir, Petir. kabupaten kan. Mm-mm. Karena memang tidak kepegang, saya tarik lagi ke sini semua. Oh begitu. Jadi sekarang ada berapa titik nih untuk masyarakat bisa Aku ada lagi di jalan ke Banten tuh, galeri juga. Oh di situ, jalan ke arah Banten. Deket apa tuh namanya Bumi Agung ya, Cikepuh. Cikepuh, di situ ada. Terus di mana lagi? 3 titik, 4 titik. 4 titik lah. Oke. Yang jadi tantangan sekarang apa Bu dengan kondisi sekarang? Artinya Ibu harus mengontrol satu-satu atau bagaimana sih tidak. sistemnya ini? Tetap Didukung tim ya? Didukung tim. Mm-mm. Didukung tim aja, mereka paling laporan ke saya. Mm-mm. Ya alhamdulillah, bersyukur. Iya, masih bisa terus berjalan Insya Allah, dan saya semangat sih terus. yakin batik Banten tuh nggak akan punah sih Bu, Amin ya Allah, amin doanya. nggak akan punah. Yang menarik ketika saya berkunjung di sini, selain bisa berbincang dengan Ibu, bisa melihat tempat yang luas, bersih, enak ini adalah ada buku ini ya Bu ya. Ini brosur lah ya. Brosur. Ya, dan ini komplit sekali. This Cloth Tell Stories. Yang namanya batik Banten memang menceritakan banyak hal ya Bu ya. Iya. Filosofi, motifnya ada berapa sih? Banyak sekali ya. Yang di brosur ada 50, Wow. tapi lebih dari itu. Wow. Sudah hampir mencapai 100. 100 Lebih. motif. Nah, ini tidak akan banyak saya tanyakan ke Ibu karena ini bisa dilihat dan dibaca sendiri. Iya, Masyarakat umum bisa boleh mendapatkan ini. Boleh. Ini luar biasa Ini sih. sudah Ini luar biasa dari sih. ini udah lama sekali nih brosur ini saya. Mungkin sudah menyebar ke seluruh Indonesia Iya, betul. dan betul, luar betul. karena memang kami banyak juga tamu-tamu kami yang dari luar, dari Jepang, dari Untuk email dan WhatsApp masih sama atau ada perubahan? Kalau ini kan emailnya masih uka_batikbanten@yahoo.com. Masih ya, masih bisa dilihat di sini untuk mendapatkan informasi tentang batik Banten untuk pemasaran selama ini. Nah, sebagai informasi sebelum saya lupa bahwa di tahun 2020 ini batik Banten genap berusia Sweet Seventeen. Sweet 17, 17 tahun loh. Tepatnya tanggal 24 Desember akan datang. Ya. Jadi, ini masih bisa siap-siap lah yang nonton video ini. Jadi tanggal 24 Desember 2020 itu ulang tahun ke-17 Batik Banten. Wow, 17 tahun Ibu. Lagi gemes-gemesnya. Wah. 17 tahun bener tuh lagi gemes-gemesnya. Lagi Menjelang kedewasaannya. iya, betul. Terus apa lagi? Ya sedang manis-manisnya Iyalah, lagi semangat-semangatnya. mencari jati diri ya kan. Iya, lagi pengen berlari-larinya. Itulah 17 tahun. Iya. Kalau di kondisi biasanya kalau memperingati ulang tahun itu apa sih yang digelar oleh Batik Banten? Waktu masih ada bapak waktu itu ya kita tetap ya kalau hari ulang tahun itu kita dengan anak yatim biasanya kita berbagi. Ya mudah-mudahan tahun ini juga saya akan tetap insya Allah ya. Apa yang dulu Bapak laksanakan, kerjakan, saya akan ikutin. Iya. Tetap aja. Oke, jadi ada kegiatan khusus Ya, insya Allah. terkait dengan kita berdoa hari ulang lah. tahun. Banyak sih ya begitu ya. Kita bersyukur, bukan kita berhura-hura. Betul. Ibu, tadi saya melihat-lihat itu ada OVOP, One Village, One Product Indonesia. Itu apa sih Bu? Bisa diinformasikan? Itu penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi batik Banten itu sudah batiknya sudah levelnya udah bintang 4. Bintang 4. Waktu itu Pak Uke memperjuangkan kan. Jadi udah bintang 4 levelnya. Jenderal ya. Yes. Berarti si batik Banten bukan batik asal-asal ya. Betul. Ya karena itu sendiri sudah Ya, bintang mereka 4. ya bintang 4. Paling tinggi bintang berapa?
Bintang 5. Tapi kita bertahan itu selama 2 tahun. Pak Uke dikasih penghargaan tetap bintang 4. Kadang kalau misalkan kita turun, itu bisa turun Mas. Opop itu. Jadi tidak tetap ya Bu ya. Bisa turun, bisa naik. Jadi kalau batik Banten alhamdulillah tetap stabil. Wow, itu butuh perjuangan yang luar biasa Ibu. Makanya kami waktu itu ada yang dari bintang 4 bisa turun ke bintang 2, bintang 3. Tapi pas alhamdulillah batik Banten tetap stabil. Itu penilainya per tahun atau bagaimana sih? Per 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali. Kalau nggak salah ya. Berarti per 2 tahun sekali ada evaluasi terkait dengan produk si batik itu. Tuh. Wow. Berarti dulu pernah mengalami dong Bu 1, 2, 3, 4 atau langsung 4 atau bagaimana sih? Oh langsung 4. Oh begitu. Oh, oke. Berarti tidak bertahap ya. Jadi kalau ternyata dicek, mungkin dilihat kualitasnya langsung 4, langsung 4. Kan kita di batik-batik kita kan dibawa dulu. Iya betul. Oke, itu tadi namanya itu OP tadi tuh. One Village One OVOP ya. One Village One Product Indonesia. Penghargaan juga datang dari mana-mana. Alhamdulillah Pak Uke pernah ke Istana Negara dengan penghargaan Paramakarya. Yes, betul. Tadi saya lihat itu. Dari Kementerian Tenaga Kerja. Pak Uke juga sudah mendapatkan Upakarti dari Presiden kan. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Jadi sudah alhamdulillah perjuangan Pak Uke ada hasilnya dan dihargai dan diakui sama pemerintah. Mantap sekali. Oke. Bu, terkait dengan masyarakat yang belum tahu kisaran harga, boleh diinformasikan nggak sih Bu kalau batik Banten ini dari berapa sampai berapa sih? Kita kan macam-macam bahan. Betul. Ada katun prima, ada katun primis, ada katun primissima, ada dolby, ada sutra ATBM. Kisaran harga dari yang termurah kami 130.000 per 2,5 meter. Per 2,5 meter. Oke. Kalau sutra ada variasi harga. Ada sampai 3 juta, 2,5 juta. Wow. Jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Betul. Oke. Ibu juga jelas pasti cinta batik. Insya Allah. Ya kan? Harus. Berbagi pengalaman sih Bu, jalan-jalan misalnya ke kota atau ke negara yang pasti kalau Ibu jalan-jalan juga melirik batik-batik mereka kan? Atau bagaimana sih? Dengan kitanya pameran di Jakarta, di JCC, ya otomatis kan saya juga pengen lihat apa sih yang sekarang lagi diminati, motif seperti apa, model bajunya seperti apa, kan kita sharing ya. Kita lihat-lihat juga dengan batik-batik yang lain. Otomatis kan kita juga pasti, oh ini yang lagi bagus, oh ini warna ini seperti yang lagi ngetren. Yang itu ada semua juga ada hikmahnya kan. Iya, saya selalu apa ke batik-batik yang lain gitu. Tanpa mengesampingkan batik Banten, ada batik dari wilayah lain yang menurut Ibu cantik dan mungkin bisa diadaptasi nggak sih? Yang Ibu terpukau. Saya tuh senang Madura tuh ya, warnanya pekat bagus. Tapi memang karakternya berbeda dengan batik Banten. Beda. Ya kalau istilahnya kalau batik itu sepilas itu hampir agak sama ya. Tapi memang kalau Banten beda motif. Saya selalu bilang kalau lagi pameran di Jakarta sama yang ahli-ahli batik, saya bilang tolong dong dilihat batik Banten. Ya beda. Motifnya tuh beda, kita punya sendiri. Karena kita mengangkatnya kan artefak Kesultanan Banten yang sudah terkubur berabad-abad. Pak Uke gali kembali, Pak Uke kasih lagi ke Nilo. Banten ini punya segala macam, kaya banget Banten itu. Makanya saya bilang kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Betul. Makanya Pak Uke bilang pengen bikin batik dulu itu, selalu bilang biar Banten tidak kalah dengan daerah yang lain. Betul. Kita harus punya ciri khas, kita harus punya karakter. Banten ini kan terkenal sekali. Sangat Bu. Di dunia ya. Iya. Makanya pas ada batik Banten semua keangkat. Batik-batik yang lain sekarang kan sudah seluruh kabupaten kota
di Banten ini sudah mempunyai Rangkas Bitung, Pandeglang, Cilegon, Kaserangan. Iya. Alhamdulillah Pak Uke bikin batik jadi semua pengen. Iya. Jadi Pak Uke itu menginspirasi banyak orang, Iya. mereka timbul. Dengan sendirinya. Kita nggak merasa tersaingi, kita nggak merasa gimana. Malah kita bangga. Betul? Betul sekali. Senang sekali Pak Uke. Oh iya hebat. Aku senang banget kalau orang punya inspirasi seperti itu. Iya. Iya. Aku bukan nggak merasa tersaingi. Betul. Malah aku bangga, senang sekali. Iya. Kita pelopornya. Iya, pelopor. Pak Uke dapat Upakati pun pelopor. Betul. Alhamdulillah kan. Jadi sekarang di Banten udah ramai kan batik. Iya, betul. Saya selalu kasih semangat. Ayo terus, bagus. Bu, saya motifnya ini, ya terserah. Ya enggak? Kalau kami kan tetap artefak yang diangkatnya. Kekhasannya. Oke. Kalau yang daerah lain ada yang makanan, Iya, betul. ada yang daun-daun. Betul. Iya, ada makanan. Ada sate bandeng, katanya ada daun apa sih nggak ngerti aku. Iya, betul. Kalau batik Banten artefak tadi. Artefak kita tetap Luar biasa. tidak. Jadi si motif itu tidak keluar dari pakemnya yang artefak, yang arkeologi gali. Mantap sekali. Jadi Pak Uke waktu itu tinggal mendesainnya, menyatukan dari nomor sekian ke nomor sekian. Jadilah seperti motif sorosoan, motif apa lagi? Saking banyaknya. Ya, itu semua memang tidak keluar dari yang sudah ada pakemnya. Cuman sedikit kasih sesen apa. Iya. Dan warna-warna juga kita sudah mulai variasi warna. Itu kan Tidak pengembangan ya, memasang Bu. Perkembangan. Iya, yang penting kan intinya itu rohnya itu Iya. di situ. Makanya saya kalau udah didesain sama orang, desain sama desainer yang di Jakarta, saya kadang-kadang suka nggak percaya betul itu batik Banten. Luar biasa, sangat bagus, dan bagus. Pokoknya batik Banten tidak ketinggalan. Mantap. Terakhir, Bu, Ibu kan juga sibuk hari ini. Enggak, 17 tahun batik Banten, pesan dan harapan Ibu. Silahkan. Semoga dengan usia 17 tahun batik Banten semakin jaya, semakin luar biasa. Amin ya robbal alamin. Amin.